Tapi sepandai-pandai tupai melompat, dia pernah salah manajemen waktunya. Mejanya ditarik sudah selesai, kentutnya belum keluar. Jadi grek, tua banget guys. Nah, konangan tua banget masalahnya. Halo, fokus, fokus. Jawab, semuanya jawab, jangan lebih dari 5 detik. Celana saya warna apa? Semuanya jawab, celana saya warna apa? Hanya 12 orang yang fokus ini. Ini masih hidup nggak ini? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Baju saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Tolong semuanya jawab, ya Allah. Ini ulang, celana saya warna apa? Arang warnanya apa? Peci saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Celana saya warna apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf Pak, kayaknya Pak Bupati saya nggak bisa melanjutkan tausiah di masjid ini karena yang hadiri jamaahnya mau ngidan semuanya, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Dan 36 negara pernah saya singgahi, 36 negara pernah saya singgahi. Hanya di Magetan ada kelelawar tidurnya waktu malam, itu nggak bisa. Duduknya di depan, jawabnya kenceng, teriak, bentak lagi malam. Jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam, ibu itu panitia malam. Oh ikan. Terima kasih. Bismillah. Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh, itu sunnahnya. Dan hebatnya yang separuh ini diserahkan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas pipi Rasulullah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kalau minum di mana bekas pipi Rasulullah tadi ditempelkan di situ. Orang kayak wong Magetan. Bapak gini lah, aku gini. Karena yadullah ma'al jamaah, berkah ada di rumah kalau suami istri itu ada kebersamaan. Maka jangan mimpi anak kita itu soleh dan solihah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah. Maka contohlah kebaikan-kebaikan, karena bapak nasihati anak 200 kali nggak ada artinya dibanding dengan perilaku yang bapak ibu tunjukkan. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Misalnya ini apel, misalnya apel. Rasulullah itu hanya digigit sedikit. Kenapa? Karena pasti yang banyak itu dikasihkan istrinya. Orang kayak orang Magetan. Apel dikokot kari sidiknya, gue masalah. Dan hebatnya istri Rasulullah melanjutkan di mana bekas gigi tadi. Jadi kalau Rasulullah menggigitnya di sini, dilanjutkan sini dan sedikit, sehingga kadang-kadang berkali-kali gigitan. Nek wong kene, bapak kene, lah aku kene. Urung sikatan masalah biasa. Begitulah contoh. Itu nanti parenting. Parenting itu menunjukkan kebersamaan, menunjukkan kekompakan di depan anak, menunjukkan kasih sayang di depan anak. Itu jauh lebih efektif daripada ibu nanti bertengkar. Tua nggak boleh, tapi tidak boleh ketahuan anak. Makanya yang suka bertengkar harus bikin studio kedap suara supaya nggak kena. Harus bertengkar, ayo masuk studio, tutup kancing supaya semuanya nggak kena. Karena kadang kalau bertengkar suami istri di depan anak,
suami istri itu sudah damai, anaknya masih padahal sudah dibikinkan adik kembali, tapi dia masih bapak galak, ibu ngayalan segala macam, padahal maka nggak boleh. Itu Pak. Ini parenting, mengajarkan. Halo. Walaupun pernah Rasulullah itu minum dihabiskan. Bismillah. Maka begitu dihabiskan, Ummul Minin teriak-teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku, sisakan untukku. Tidak biasanya begitu, jarkoni so ngajar lakoni omdo omong doang, nato no action token. Sisakan untukku. Apa kata Rasulullah? Ya habibati, ya zaujati, ya Ummul Minin, ya Khumairah. Mohon maaf Bu, Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi gak pernah Rasulullah manggil istrinya Aisyah, gak pernah. Ada 10 panggilan mesra, karena itu menunjukkan hubungan suami istri. Maka nanti hubungan suami istri itu parenting pertama itu pas istri itu hubungannya, komunikasinya baik, maka dilihat dari nama di kontak handphone. Bu, besok kapan-kapan Anda cek suami Anda beres apa enggak, telepon. Jadi nuwun sewu Pak, Ibu, Bu dokter siapa Bu? Ya, Bu Tati, kalau namanya Tati telepon kok di handphone suami ditulis bebek, yayang, cinta, my love, honey, itu oke. Saya itu sayang, bukan saya tahun, bukan ya. Tapi kalau namanya Tati telepon suami kok muncul di sini Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim, apa namanya Bu Tati, tapi ditulisnya suami sini Mak Lampir, Mak Lampir telepon. Maka kalau bisa nanti handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau belum mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu biar dipakai istri. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, disimpan di kantor mana, sama saja. Halo. Ya Khumairah, he istriku, he si merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia, kayak pakai blush on. Kalau di sini kayak siapa ya? Nggak ada ini. Yang putih ada. Oh itu nggak kayak blush on, itu kayak apel, kayak apel Australia. Itu kayak salad. Oh, sebelah itu manggis, masya Allah biasa. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Ibu punya suami hitam, nggak boleh panggil black si black, nggak boleh. Bapak punya istri pendek, nggak boleh pin, nggak boleh. Jelas suami istrinya gemuk, panggil dut, jangan. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah gitu. Wahai tuan besar, gitu. Ibu jangan tersinggung Bu. Tapi ibu itu walaupun gemuk tapi nggak kelihatan kurus. Iya serius. Halo. Makan aku, karena aku tahu haus maka saya habiskan. Memang kalau habis ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas ini bawa ke dapur, sampai di dapur Ummul Minin nangis. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Kenapa? Karena apa? Saya tidak bisa membahagiakan suami. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diujuk, yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan. Karena kalau diminum separuh nanti ada guilty feeling, perasaan bersalah, menyinggung perasaan istri. Inilah suami yang hebat, menjaga perasaan istri. Kalau ada suami seperti itu sudah layak untuk kawin lagi. Cuma saya nggak lihat wajah yang seperti itu, tidak ada. Ini belum ada yang layak sama sekali. Halo. Maka karena asin kayak upil, berarti penambangan upil, mengerti mana? Maka dihabiskan. Paham Bu? Paham Bu? Maka untuk menguji suami Ibu, besok pagi sebelum subuh bikin mie, dikasih 5 sendok.
Aduh, suaminya dibangunkan sebelum subuh, Mas mumpung saya hangat lo diunjuk. Kira-kira nek sing dikai wong magetan, responnya gimana Bu? Sebur ke, semprot ke, wong wedok micet tok, bahasa luar biasa, wong magetan. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah pentingnya bahasa. Halo. Karena orang tua itu menjadi penting, maka kenapa harus parenting? Slide saya, next, yuk. Ya, tolong dibacakan MC-nya di sini biar baca sini, ya, hadap sini, ya. Karena ini harusnya ngadep saya, malah dihadap yang monitor. Kenapa harus parenting? Satu, baca. Ayo kamu baca. Ya saya kan susah. Ya. Mengapa parenting itu penting? Kenapa parenting itu penting? Satu, Setiap anak Adam mati ada 3 jariah. ada 3 jariah ketika orang meninggal. Satu apa Bu? Sedekah. 2, ilmu Yang bermanfaat. 3, Yang soleh. anak-anak soleh yang mendoakan. Kenapa parenting? Supaya anak kita jadi anak soleh. Walaupun kita sudah mati, anak kita akan doakan. Anak jadi soleh kalau bapak ibunya soleh dan solihah dulu. Bu, Bu, masih hidup? Bapak, masih hidup? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup nggak? Halo? Ini fokus nggak ini? Ini soalnya temanya bukan pengajian umum saja, ini parenting. Sekarang saya uji fokus dulu, biar saya nggak akan lanjutkan dulu kalau nggak fokus. Kalau saya bilang 1, tangan kanan gini, ayo semuanya 1, tangan kanan gini. MC-nya naik sini, MC-nya naik sini, naik sini, ya naik sini. 1, tangan kanan gini, semuanya 1, tangan kanan gini, semuanya tangan, ya naik sini, ya 1, tangan kanan gini, ya 1, 2, tangan kirinya dinaikkan, ya. Tangan kananmu mana? Tangan kanan 1, tangan kanan gini, 2, tangan kiri ditusukkan tangan sebelahnya. Bukan tangannya sendiri. Tangan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ibu lama nggak ditusuk apa gimana? Pak, Bapak lama nggak tusuk. Tangan sebelahnya ke kiri, Bapak ke kiri, tangan kiri. Pak, tangan kiri gini. Semuanya lihat, tangan kiri, ke kiri, Bapak ke kiri, ada dada ke kiri. Tangan kiri mana? Nggak tahu kanan sama kiri. Tangan kiri gini, tangan kiri ditusukkan tangan tetangganya. Ke kiri, tangan kirinya mana? Ya, angel mengajari orang bodoh. Bu, ditusuk, ibu lama nggak ditusuk. Nah itu ya. Tangan kanan gini, tangan kiri ditusukkan ke kiri. Nah, tusukkan ke kiri. Lihat sini, ya. Ini saya akan mulai kalau semuanya fokus dulu. Saya paksakan bikin fokus supaya semuanya fokus. Saya nggak mau mengundang saya hanya untuk cari hiburan, jangan. Pokoknya pulang ini semuanya jadi anak-anak yang soleh-solihah semuanya. Oke. Saya akan uji fokus Anda. Kalau saya bilang 3, tangan kanan angkat, tangan kiri menghindar. 3, tangan kanan angkat, tangan kiri menghindar. Siapa yang fokus? Kalau Bapak fokusnya ke kanan, bisa nangkap, tapi nggak bisa menghindar. Kalau fokusnya ke kiri, bisa menghindar, tapi nggak bisa nangkap. Maka ini keseimbangan. Ini ibu-ibu yang sukses itu yang gitu, ya. Siapa yang paling fokus bisa nangkap, bisa menghindar. Siapa yang paling tidak fokus, nangkap gak bisa, menghindar juga gak bisa. Itu Raison didik anak. Ulang, semuanya turunkan, semuanya turunkan. 1, tangan kanan. 1, tangan kanan. 2, tusuk. 2, ditusuk. Ditahan 2, semuanya fokus. Ditahan 2, yuk ditahan 2. 1, 2.
berapa? Saya tadi bilang berapa? 2 dengan 3 beda enggak? Loh kok bapak cuma gitu nafsu? Sesama jenis kok. Belum ada obatnya. Kelemahan mendidik, kalau mendidik tidak pakai pikiran, hanya pakai nafsu, selamanya gagal mendidik anak. Dan rata-rata anak tidak diberikan sesuatu yang dibutuhkan, tetapi sesuatu yang dinafsukan, yang diinginkan. Setiap saya parenting, pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan anak saya ini kecanduan gadget? Dia kecanduan kemana-mana pakai handphone. Jujur, anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone apa panggilan orang tua? Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang, tapi begitu handphonenya berdiri langsung lari. Sadarkan, anak-anak di Islamic School, kamu ada di sini ini karena dilahirkan, bukan di-download. Maka kalau kau mendalilkan handphone, memutarkan handphone, minta kepada handphone. Kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu mendalilkan handphone, taatnya kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu meteng untuk metu kowe. Kalau wajahmu kayak kipek. Rata-rata kita berdasarkan nafsu. Maka pendidikan yang baik tidak oleh nafsu kita. Sudah anak itu, karena saya juga pendidik, mohon maaf, di rumah saya ada 270 anak di rumah saya, di pesantren, nggak boleh pakai handphone, tapi tetap orang tuanya yang menyedia. Gimana? Handphone itu Masya Allah, itu ganggu untuk hafalan Quran dan Al-Quran. Boleh, tapi waktu yang ditentukan. Halo? 1 2 tahan 2 1 2 ternyata nafsu bisa dikendalikan, bisa dilatih, maka pulang dari sini semuanya menjadi lebih baik. 2 1 2 3. Ada yang seneng banget bisa menghindar, tapi juga nggak bisa nangkap, sama aja. Sekarang ke kiri, biar otak kanan dan kiri kita seimbang. Udah, ini penting parenting itu untuk menunjukkan bahwa ibu jangan mendidik berdasarkan nafsu, harus pakai ilmu, harus pakai pengetahuan. Anak jangan dikasih karena bu. Saya ini konsul ada anak yang nggak bisa dididik. Kenapa? Karena selalu diberi apapun, minta Barbie ini, sampai minta Tamiya, minta itu, sampai utang-utang untuk itu. Bu. Kalau di mall minta sesuatu, dia kalau nggak dikasih dia nangis bergulung-gulung. Akhirnya oleh orang tuanya gimana? Daripada malu, ya sudah diberikan. Maka anak akan merepetisi. Besok kalau minta lagi, pasti dia akan gulung lagi. Minta lagi, gulung lagi. Karena itu salah di dalam mendidik. Halo? Sekarang tangan kiri. 1 tangan kiri. 1 tangan kiri. Ya. 2 tusuk. Tangan kanannya tusuk. Biar imbang. Ya, tusuk. Oke? Ya, 2. Ditahan 2. Tapi kata kuncinya saya ganti dengan kucing. Kalau mendengar kata kucing, tangan kiri nangkap, tangan kanan menghindar. Jelas ya? Oke, semuanya 1 2, ditahan 2. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk. Di antara makhluk ada binatang berkaki 4. Binatang ini dimusuhi oleh anjing. Binatang ini kukunya tajam, bulunya halus, matanya bersinar di malam hari, larinya sangat kencang. Binatang ini dikoleksi banyak orang. Binatang ini dijual belikan, bahkan ada di pinggir-pinggir jalan. Binatang ini bernama kuda.
Masya Allah, nafsunya belum stabil, mendidik atas nama nafsu. 1, 2, selain kuda ada binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu lari karena dikejar oleh kumbang. Kumbang kadang-kadang takut juga dengan kura-kura. Kura-kura pun kadang-kadang takut dengan kuman. Kuman kadang-kadang juga takut dengan kutu. Satu, dua. Kata kuncinya apa? Kok diem aja? Giliran kuda lari begitu kucing diem aja. 1, 2. Kutu bisa nempel di kuda. Kutu bisa nempel di kupu-kupu. Kutu bisa nempel di kumbang. Kutu bisa nempel di kucing. Ya, Bu Bupati sudah nggak bisa nangkap, makanya besok pensiun aja ya Bu. Ibu Wakil Bupati, insyaallah pensiun, tidak bisa bedakan antara kucing sama kuda. Yang kedua, maka tugas kita Bu, 1, mendidik anak supaya dapat ilmu. 2, didik anak-anak yang soleh. Robbi habli, maka sudah pas Bapak Ibu nyekolahkan di Islamic School. Ya. Apa alasannya? Diklik dulu, klik dulu. Apa alasannya? Ya, ya, klik dulu. Klik. Ayo, klik. Slide selanjutnya. Klik, ya, klik. Klik. Wah, ini delay sini. Nggak ada sinyal di sini ya. Ya, klik lagi. Oh, kayaknya kendor. Bukan, udah ada sini, itunya belum. Responnya ini. Kenapa susah? Di sana pakai full slide saya aja, nggak bisa. Oh ya, klik lagi. Klik lagi. Delay memang. Klik lagi. Nah, ini kalau mahasiswa saya disebut mahasiswa jerapah. Mahasiswa jerapah itu tell me Bu. Tidak ada sinyal. Iya, telat mikir. Ya sudah, dari awal aja, dari awal. Saya tadi mau ternyata tahu itu pakai laptop saya aja. Di awal, diulang. Udah. Ini. Sinyal. Tidak ada. Dari awal. Udah, diulang dari tadi. Ya. Oke. Terus naik lagi. Lagi yang dari awal, Dari awal. Lagi. Stop, ya. 2, yuk alasannya. Bagus. Perhatikan, udah, jangan permalu itu. 1, semuanya orang harus mendidik anak-anak yang soleh supaya kalau kita mati setoran terhadap doa. 2, kenapa harus parenting? Dibaca, ayo. Setiap kita adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Besok Bapak Ibu ini dimintai pertanggungjawaban. Kalau anak nakal, yang ditanyakan, yang bertanggung jawab gurunya, pemerintahnya, kepala dinasnya, apa orang tuanya. Maka sekolah hanya bantu. Ingat, sekolah hanya bantu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak pintar mengajari Quran, mencuri hadis, maka dititipkan di sekolah dengan bayar. Maka itu hanya bantu Bu. Kenyataannya kadang-kadang bantuan itu jauh lebih efektif daripada kita didik sendiri. Nyatanya murid-murid di Islamic School ini, mohon maaf, hafalan Qurannya lebih banyak apa lebih sedikit dari orang tuanya?
Anaknya bisa hafal 3 juz, tapi bapak ibunya berapa juz? 3, gitu. 3 trikul, ya. Juz apa aja bu? Juz jamu. Maka inilah kenapa kita harus sekolahkan di Islamic School ini dapat. Yang keempat, ya. Anak lahir dalam fitrah. Fitrah artinya dia punya sifat otonomi dan sifat dependensi. Bu, lanjut ya nih. Ibu, karpet yang diduduki warnanya apa? Tolong semuanya jawab. Harus dilanjut tapi nggak ada respon sama sekali. Semuanya jawab. Karpet yang diduduki itu warnanya apa? Oke, kalau lampu merah, kuning sama. Ya, jadi kalau daun muda warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau daun muda warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau P3 warnanya apa? Oke, kalau mohon maaf, kelapa muda warnanya apa? Kalau pisang masih muda warnanya apa? Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Traffikan merah kuning sama hijau. Jadi jerapah makannya males saya untuk melanjutkan ini. Dan semuanya sini. Ibu pernah di kebun binatang? Pernah tahu jerapah? Jerapah itu makannya apa tuh? Rumput. Jerapah itu kakinya dengan lehernya lebih panjang mana? Kalau makannya rumput kasihan, nempuk masuk luar biasa. Paling orang gelosor kayak. Jadi jerapah makannya lokok bentak, rumput. Kayaknya nggak fokus. Selamanya kita didik, karena rata-rata kita didik anak tidak fokus. Mohon maaf, sunah-sunah kenabian nggak pernah kita amalkan. Bagaimana anak masuk rumah harus matching yang diajarkan sekolah dengan yang di rumah. Masuk rumah biasa, ini rumah apa kandang ayam? Rumah, kalau rumah salam, pindah sana, ulangi. Makan ke tangan kanan, nanti harus ada di rumah. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan menunduk, tidak boleh dilempar ke atas. Syukur dengan duduk. Makanan dengan doa. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kalau bapaknya nggak pulang-pulang dari kejauhan kelihatan, doanya gimana? Summum bukmun. Kalau mau belajar, buku disiapkan, terus bismika Allahumma. Medan nggak boleh ulang balik. Kelelawar tidurnya waktu malam, jerapah makannya rumput tuh, kuat balik semuanya. Maka sifat dependensi adalah anak kita jadi laki-laki atau perempuan kita nggak bisa milih, betul nggak? Kita dulu lahir di mana nggak bisa milih, lahir di Sragen, Klaten, Jogja, Solo, Bantul, Sentul, Brosot, Congot, nggak bisa milih. Orang tua kita siapa nggak bisa milih. MC-nya siapa namanya? Anak. Mas Anang ini jadi laki-laki itu bukan pilihan. Ibu jadi perempuan bukan pilihan. Orang tua kita siapa nggak bisa pilih. Kalau boleh pilih anak, pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo. Kalau boleh pilih Mas Anang, pilih jadi anaknya SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Mas Anang anaknya Pak SBY, belum tentu Anissa Pohan mau sama Anang. Paling yang mau Krisdayanti aja nggak mau sama Anang. Ya masalahnya. Ya. Tapi ada sifat dependensi. Anak ibu jadi soleh dan solikah itu pilihan. Maka anak ibu sekolahnya di Islamic School, apa di sekolah di Kafirius, Musrikius atau itu pilihan. Maka inilah yang dimintai pertanggungjawaban.